yang kita Betul. masukin uang keluar dapat apa gitu kan. Ya cuma dipelototin, diliatin, mau ngajak ngobrol ya takut. Nanti kalau saya main ke Bandung, kita ketemuan ya. Siapa ya? Sering kayak gitu. Halo Sobi, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pastinya beliau sangat berpengalaman di bidang pendidikan. Nah, oke. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Asvia. Hebatnya di sini, beliau berhasil mencetak generasi peserta didik yang berakhlak karimah, juara, dan berwawasan global. Nah, mau tahu lebih lengkapnya? Oke, sekarang aku udah sama narasumbernya nih. Kita langsung aja ya, kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam Opi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak. Semak. Ya, Karisma, terima kasih Iya. banyak nih sudah diundang di Studio Latih Hobi. Terima kasih banyak dan seneng banget bisa ada di sini. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Malah aku nih dan tim di sini yang mau mengucapkan makasih banyak untuk Mr. Opik yang sudah bersedia, sudah berkenan untuk diundang di podcast Latih Hobi ini. Terima kasih Baik, Mr. sama-sama, Opik Kak. sudah meluangkan waktunya. By the way, apa kabar nih Mr. Opik? Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Karisma sama tim Latih Hobi semuanya pun sehat-sehat selalu ya. Amin, Allahumma amin. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Oke, by the way kalau misalkan hari ini nggak ada podcast nih, Mr. Opik masih kegiatan di sekolah. Iya, Jam biasanya memang kalau saya memang harus selalu standby ya di sekolah Oke. sampai sore, dari pagi sampai sore. Tapi khusus untuk hari ini Iya. menyempatkan datang langsung ke Studio Latih Hobi untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Sih, oke, kita jadiin part seru ya di hari ini. Mudah-mudahan. Oke, iya. Jadi Mr. Opik ini di SD Asvia ya, Iya. sebagai posisinya kepala sekolah. Betul. Oke, boleh dong di-spill untuk latar belakang pendidikannya apa nih? Oke, jadi memang kalau saya sebenarnya latar belakang pendidikannya dari pendidikan bahasa Inggris. Oh, Masya Namun Allah. memang sejak pertama kali saya lulus, saya sudah senang di dunia SD. Oh, Bahkan meranjak juga nih di preschool, juga di TK, dan juga di KB saat itu. Jadi memang dunia anak-anak ini menjadi salah satu passion saya juga. Oh, Di oke. dunia pendidikan. Jadi lulusan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oke, universitas mana Pak kalau boleh tahu? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, UPI Bandung. Dari UPI. Oke, Bapak aslinya Bandung juga. Dari Bandung. Oh, dari oke, Bandung. oke. Jadi aman ya, nggak merantau ya. Aman. Tetap standby di Masih sini. di Bandung. Oke, dari pendidikan bahasa Inggris ya Pak, S1. Oke. Nah, untuk itu pengalaman karir lainnya Pak, ada lagi Kak? Apa pertama kali terjun di dunia pendidikan kapan tuh? Iya, jadi memang saya lulus tahun 2009 saat itu, langsung ke dunia SD, jadi guru bahasa Inggris. Oke. Lalu sempat juga hijrah ke Sumedang, sempat Guru juga atau? mendirikan sekolah kebetulan di Oh, sana. Masya Allah. Ada preschool di Sumedang, sekaligus juga menjadi dosen juga di beberapa kampus di Sumedang. Oh, oke. Itu di tahun 2011 saat itu. Nah, bersamaan dengan itu pun alhamdulillah sempat berkesempatan juga bergabung di Kementerian Pendidikan di bawah Oke. naungan Oh, di Kemendikbud ya Pak? di Kemendikbud, Oke. bagian kurikulum dan perbukuan saat itu. Oke. Selain menulis buku, sempat berkeliling juga nih ke Indonesia untuk Wah, jalan-jalan nih Pak. serunya di sana ya. Oh, oke. Bisa jalan-jalan ketemu sama guru-guru bahasa Inggris di daerah saat Di itu. daerah. Kemana aja nih kalau boleh tahu? Kalau di di daerah Jawa itu paling jauh saya di Surabaya. Kalau di luar Jawa paling jauh sempat ke Maluku saat itu. Oh, Ketemu sempat sama guru-guru di Maluku. sama guru-guru di Maluku gitu. Oke, itu dari yang Kemendikbud ya Dari Pak? Kemendikbud. Oh, oke. Pak, rumor nih. Katanya Bapak pernah sempat sering ditelepon sama orang-orang yang nggak dikenal tuh. Itu bener nggak ya Pak? Sering di chat, di telepon tuh. Apa bener Iya, Pak jadi ceritanya? memang karena di dalam
dalam buku itu diharuskan penulis itu mencantumkan nomor HP, sehingga buku yang disebar se-Indonesia ini otomatis anak-anak SMP se-Indonesia bisa lihat foto saya, bisa ada lihat nomor HP saya juga, dan itu tadi memang suka ada random chat atau random call juga nih dari anak-anak SMP se-Indonesia yang hanya sekedar menanyakan, Mister, kalau ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ini ada tugas, boleh dong bantuin isi jawabannya seperti apa? Kadang ada juga yang seperti itu. Jadi ya di satu sisi memang cukup seru juga ya bisa kenalan sama berani anak-anak. juga anak-anaknya langsung menghubungi penulis bukunya loh. Tapi seru-seru. Ya, minimal saya bisa kenalan lah sama anak-anak SMP se-Indonesia dengan logat mereka masing-masing, dengan karakter mereka masing-masing. Seru. Seru. Itu yang menghubunginya untuk minta bantuan translating atau apa tuh Pak? Biasanya mereka suka moto bukunya, terus minta jawabannya. Misalnya kan nulis bukunya nih, tahu dong jawabannya apa? Ya itu tadi ya. Anak kelas berapa Pak yang nanya kayak gitu? Biasanya anak-anak SMP, karena kebetulan saya nulis bukunya itu kelas 7, 8, 9. Jadi anak-anak SMP yang mungkin di daerah baru kenal pertama kali bahasa Inggris juga nih. Jadi akhirnya suka nanya random aja soal bahasa Inggris. Menarik ya, unik sekali Bapak bergabung di Kemendikbud, lalu dipercaya ya alhamdulillah untuk menulis buku bahasa Inggris. Iya. Uniknya di sini ya langsung menerima chat random ya, kan suka bingung ini chat dari siapa, perasaan saya kenal juga kenal juga enggak, orang mana, kenapa nggak nanya ke gurunya iya gitu. betul. Kalau dipikir ya kenapa nggak nanya ke gurunya atau orang terdekatnya, orang tua sajalah ya. Iya. Tapi seru kok, seru. Jadi ya bahkan Allah. bukan cuma anak-anak saja, beberapa guru pun langsung chat sama saya, beberapa orang tua juga ada yang chat sama saya. Yang masih nggak dikenal itu, yang masih chat nggak random. dikenal. Yang kadang nanti kalau saya main ke Bandung kita ketemuan ya, siapa ya, kayak gitu. Tapi ya dalam rangka menyambung silaturahmi, saya pikir ya alhamdulillah juga sih salah satu hikmah bisa terpampang di buku yang disebar di Indonesia ini. Masya Allah ya. Nah waktu Bapak pertama kali nerima itu chat random, telepon random, gimana tuh Pak reaksinya? Kaget nggak? Karena kan Bapak di sini mungkin banyak juga ya agendanya, terus sibuk, mungkin agak slow respon juga. Pernah nggak Pak kayak gitu? Iya, memang kalau awal-awal sih mungkin hampir semuanya saya jawab ya. Hampir semua saya jawab. Berapa chat Pak itu? Kayaknya ribuan ya waktu awal-awal. Serius? Itu. Via WA atau apa? Beberapa WA, beberapa message biasa, SMS. Masih zaman SMS dulu. Masih zaman SMS waktu itu. Karena mungkin di daerah masih belum ada kuota yang memang mumpuni juga. Tapi ya itu tadi sih, di awal-awal sangat-sangat senang juga ya bisa kenalan sama orang-orang se-Indonesia. Tapi beberapa kali kalau misalnya hanya coba nelpon, ketawa, terus dimatiin, loh ini apa itu gitu anak-anak. kan. Kadang suara ketawa anak-anak di belakang itu lumayan kedengaran jelas juga ketika lagi telepon. Iya, cuma hanya untuk ngecek doang, ini siapa nih? Apakah ini penulis bahasa Inggris? Iya, terus matiin aja anak-anak lah. Masya Allah. Unik sekali. Kalau saya ya ada yang ngechat random itu memang sih senang, tapi pastikan dulu ya. Nah gitu, itu, jadi pastikan saya dulu, juga bener. kalau ditelepon, kalau bukan nomor kantor, sekarang pada akhirnya saya nggak akan angkat. Atau minimal chat dulu deh, minimal tahu ini siapa, baru nanti saya angkat. Jadi akhirnya oke. Kalau di WA masih mending ya, ada yang menampilkan foto profilnya. Nah ini waktu saat masih SMS Bapak. Kadang bingung juga ya balasnya seperti apa. Menarik. Oke. Nah, Bapak bergabung di SD Aspia pertama kalinya tahun berapa, Pak? Itu saya bergabung di pertengahan 2022 saat itu. Jadi pasca pandemi, dan memang sangat kebetulan saya juga punya orang tua yang sedang sakit. Karena sebelumnya lokasi sekolah saya lumayan agak jauh nih di luar masih daerah Bandung juga, tapi di daerah Padalarang saat itu. Oh, Bandung Barat ya masuknya. Di Bandung Barat. Jadi saat itu saya harus berangkat jam 6 untuk ngejar bis, pulang pun harus mengejar bis lagi. Wah, itu bolak-baliknya lumayan juga. Nah, kebetulan ketika orang tua lagi sakit, yang memang intensitas untuk rumah sakitnya lumayan sering tuh saat itu. Di waktu yang bersamaan dapat tawaran juga untuk menjadi kepala sekolah di SD Asvia ini, sehingga saya pikir ini saatnya saya untuk memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga saya,
untuk orang tua saya juga, untuk mertua saya juga saat itu yang memang sedang sakit. Jadi bisa kumpul lebih sering juga nih di Bandung ini. Masya Allah. Jadi Bapak begitu di SD Asfia itu langsung diamanahkan jadi kepala sekolah ya? Iya, kebetulan saat itu. Oke. Belum ke guru, nggak jadi guru dulu. Pengalaman jadi gurunya di di sekolah yang lain. Oke. Berapa kali tuh Pak kalau boleh tahu jadi guru di sekolah lain? Kalau berapa kalinya susah ya dihitungnya. Tapi kalau di dunia pendidikan sendiri saya sejak 2009. 2009. Oke, Masya Allah. Jadi mulai dari guru kelas, Iya. wali kelas, guru bahasa Inggris, dosen beberapa kali, lalu instruktur pramugari saya juga pernah ngajar waktu itu. Sampai akhirnya kembali lagi ke dunia SD di sekolah yang di Padalarang itu sebagai wali kelas dan guru bahasa Inggris. Oke, tapi alhamdulillah di sini relevansi dengan ilmu saat Bapak kuliah ya, semuanya sejalur ya bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris. Oke, satu ranah ya, alhamdulillah. Nah, Pak, untuk pendirinya siapa nih di SD Asfia ini? Ya, kalau misalnya berbicara tentang yayasan, ini sebenarnya yayasan keluarga memang. Dan ketua yayasannya itu ada Pak Zulfi. Pak Zulfi. Pak Zulfi, beliau sebagai ketua harian di Yayasan Sekar Putri Melati yang menaungi SD Asfia dan juga ada TK dan KB Asfia juga. Oh, ada TK-nya juga ya Pak, ada kobernya juga. Iya, tapi memang lokasinya tidak di satu tempat yang sama. Oh, beda Pak Beda jadinya. lokasi, hanya saja koordinasi kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Bareng-bareng di bawah satu naungan yayasan. Tapi itu untuk TK sama kobernya berarti nyatu? Iya, kalau TK sama kobernya di satu tempat yang sama gitu. Oke, dan SD-nya terpisah ya. Oke, SD-nya terpisah. Tapi masih di daerah Riung Bandung juga sih. Masih? Jadi masih di daerah Riung Bandung sehingga kalau misalnya kita ada rapat yang memang mengharuskan kita kumpul semua, mudah juga untuk bisa kumpulnya. Oke. Nah, untuk Bapak nih, kenapa Bapak sangat lekat di bidang pendidikan? Apakah itu sebelumnya ada support yang kuat nih dari keluarga? Apa keinginan sendiri apa bagaimana? Iya, jadi memang kalau berbicara dunia pendidikan, mungkin faktor utamanya karena saya melihat ibu saya. Ibu saya adalah seorang guru SD yang dulu zaman sekitaran tahun 89-an ya, saya masih kecil usia 4 tahun saat itu, saya suka ikut ibu saya, jadi anak bawang ceritanya saat itu ya. Ikut ke sana, ikut ke sini, walaupun belum masuk SD, saya nggak kenal TK saat itu. Tapi saya langsung masuk TK. langsung masuk di kelas ibu saya, duduk dan melihat kok kayaknya seru ya. Jadi seorang guru SD yang bisa selalu ketawa sama anak-anak, mau ada masalah apapun di rumah ketemu sama anak-anak nggak bisa untuk nggak ketawa, nggak bisa untuk nggak senyum. Langsung jadi obatnya ya adanya anak-anak. Jadi ketika saya masuk di SMA, kebetulan saya di 23 deket sini nih. Dekat ya Pak? Sini. Jadi Antapani nggak terlalu ini juga ya, cukup familiar juga nih daerah Antapani ini. Nah, ketika saya di 23, walaupun saya masuk kelas IPA, tapi ketika masuk kuliah, tiga-tiganya itu saya ngambil pendidikan saat itu. Jadi memang kayaknya udah diniatin banget pengen masuk bahasa masuk dunia pendidikan gitu. Cuma memang saat itu qadarullah masuknya pilihan pertama pendidikan bahasa Inggris. Jadi dari awal pun memang sudah diniatkan ingin menjadi seorang pendidik, melihat sosok seorang ibu yang memang baru tahun kemarin pensiun tapi sampai sekarang masih belum bisa untuk nggak ngajar. Jadi masih tetap masuk ke sekolah, masih ketemu sama anak-anak dan itu menjadi inspirasi luar biasa untuk saya. Inspirasi dari sosok ibu sendiri ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau dari ayah juga sama, seorang pendidik juga? Kalau ayah kebetulan pegawai swasta, bukan di dunia pendidikan. Banyaknya memang dari sosok ibu nih, saya lihatnya. Iya, Jadi begitu memang udah mencintai dari awal Bapak berkarir ya, dari ibu menjadi seorang guru dan Bapak pun gitu, termotivasi. Bahkan sekarang, alhamdulillah. Memang kebetulan istri saya pun di dunia pendidikan. Jadi kadang kalau misalnya kita pulang sekolah dari sekolah masing-masing kita masih berbagi cerita. Ada anak seperti ini nih diapain ya? Ada orang tua yang seperti ini nih. Kayaknya enaknya seperti apa ya komunikasinya. Jadi
bagi kami, saya dan istri, dunia pendidikan itu menjadi satu obrolan yang memang bisa sampai semalam suntuk kita Wah. membicarakan tentang anak di Bisa sampai sekolah. 20.000 kata. Wah, itu harus Lebih. terluapkan ya, Iya. harus terluapkan 20.000 kata. Jadi sampai rumah pastinya mendengarkan nih, di sekolah ada apa nih, ada kejadian Iya. apa nih, dan akhirnya bisa saling mengisi juga nih, ada cerita seperti ini, oh baiknya seperti ini nih, di seperti ini kan, dan saya pun banyak dapat input juga dari istri saya yang memang sampai saat ini masih concern juga nih, dan sama-sama di SD juga, jadi Oh, ceritanya sama-sama juga tentang anak-anak SD. iya, oke, sama-sama satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Oke, nah Pak, kalau di SD Asfia ya ngelihat dari namanya SD Asfia kayak nama orang ya, iya, nama seorang anak perempuan gitu. Apakah ada cerita tersendiri atau sejarah tersendiri yang menarik kenapa Iya. dibentuknya SD Asfia? Kalau untuk Aswia sendiri, ketika saya sempat ngobrol-ngobrol Iya. sama pihak yayasan ya, Aswia sendiri kan artinya itu pure, Pure. bersih, dan memang ada keinginan dari yayasan ini untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan yang Oke. memang bersih, bukan hanya sekedar dari dari lokasinya, dari tempatnya, tapi dari semua program-program yang kita sampaikan kepada anak-anak, ada sebuah kebersihan hati, kebersihan yang pada akhirnya bisa menjiwai juga nih sebagai karakter seorang muslim juga yang mencintai Oke. kebersihan. Dan Masya Allah. kemurnian ini pada akhirnya karena memang di yayasan sendiri, ibu pembinanya merupakan orang yang memang concern juga nih di bidang pendidikan. Sehingga ketika saya berkomunikasi, berkonsultasi, kok iya bisa nyambung juga gitu. Banyak Iya. hal-hal yang pada akhirnya bisa saya pelajari, yang bisa saya implementasikan juga di sekolah. Oh, Seperti Masya itu. Allah. Oke, oke. Untuk kurikulum dari SD Asfia-nya seperti apa, Pak? Tadi ngedenger ya, katanya untuk sistemnya ya emang bersih gitu, menciptakan generasi yang akhlakul karimah. Iya. Apakah ada berkesinambungan juga dengan itu? Iya, Bagaimana? jadi kalau untuk kurikulum sendiri, dari core kurikulumnya dari pertama kali Asfia berdiri memang kita ingin membentuk sebuah sekolah Islam. Oke. Sehingga untuk karakter dan juga nuansa keislamannya kita tetap jaga supaya bisa tetap menjadi ciri khas utama dari Oke. sekolah kita. Dan di sana juga kita implementasikan mulai dari pembiasan-pembiasan positif, sholat duha berjamaah, Masya Allah. lalu juga hafalan-hafalannya pun alhamdulillah anak-anak bahkan di kelas 6 ini pun kita sudah ada yang di juz 28 Oh, hafalannya oke, itu. oke. Sehingga memang ini target awal kita memang untuk hafalan ini sudah selesai di kelas 4. Sehingga di kelas 5, 6 ini ada tambahan untuk anak-anak yang memang bisa menambah hafalannya, kenapa enggak. Sehingga kalau tahun kemarin bahkan ada yang tembus juga sampai juz 27. Kelas Kalau- berapa tuh, Pak? Kelas 6. Jadi ketika Kelas 6. ketika Oh, lulus oke, itu oke. sudah selesai gitu tagihannya. Kalau yang angkatan sekarang dari kelas 4 pun sudah ada yang di juz 30 itu sudah selesai. Jadi Oh, oke. memang kita ada konsen juga nih di sana untuk hafalan anak-anak. Selain yaitu tadi ya, untuk muatan-muatan Islaminya kita tetap perkenalkan kepada Iya. anak-anak. Pelajaran-pelajaran pun kita ada tambahan-tambahan juga, bukan hanya sekedar PAI saja mungkin di setiap sekolah ada, tapi kita ada tambahan untuk tahfiznya, Iya. untuk bahasa Arabnya, termasuk juga ada pengajaran tilawati yang memang khusus Oh, untuk gitu. belajar anak-anak mengajinya. Yang untuk pelajaran tilawati itu untuk semua jenjang, Pak. Nah, untuk tilawati ini juga cukup unik karena Iya. kita baru coba implementasikan di tahun ini. Oke. Jadi kalau sebelumnya kita mengajinya agak random nih dengan beberapa metode yang akhirnya campur ayu apa gitu, yang penting anak-anak bisa ngaji. Iya. Nah, tahun ini kita seragamkan menggunakan tilawati yang pada Oke. akhirnya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita pakai tilawati ini, sehingga Oke, walaupun oke. anak-anak sudah bisa membaca Al-Qur'annya, anak-anak sudah lewat lah ya, Iqra 6 itu sudah lewat, tapi dengan metode tilawati ini kita ingin ada keseragaman juga untuk anak-anak itu untuk mengaji, dan bukan Iya. cuma anak-anaknya aja, orang tuanya pun bahkan semangat juga nih. Semangat juga orang Iya, tuanya. dari Oke. komite itu beberapa kali meminta undangan untuk bisa ada pelatihan untuk bunda-bundanya karena Oke. ingin bisa ngajari juga di rumah itu seperti apa. Sehingga pembelajaran tilawati ini menyeluruh, bukan Iya. hanya untuk anak-anak, guru-gurunya juga luar biasa kita gembleng juga gitu. Bahkan Oke. hari ini nih kebetulan sekarang kita ada pelatihan
tilawati juga langsung dari Tilawati Center. Untuk siapa? Untuk guru-gurunya. Untuk guru-gurunya. Jadi setiap hari oke. Jumat, kalau di semester 1 kemarin itu setiap minggu. Iya. Setiap minggu hari Jumat kita ada pelatihan untuk guru-gurunya, karena guru-gurunya juga harus bisa ngaji juga nih. Ngajinya harus benar juga nih. Jadi akhirnya pelatihan untuk guru-gurunya. Nah, di semester 2 ini kita mulai ritmenya menjadi 2 minggu sekali untuk pelatihan tilawatinya. Tapi itu tadi untuk menjaga betul, memastikan bahwa guru-guru pun bisa mendampingi anak dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, keren banget. Berarti itu termasuk udah semua programnya ya Pak? Udah termasuk programnya belum tuh kayak yang untuk pelatihan tilawati orang tuanya, buat anak-anak yang sholat duha dan sebagainya. Iya. Nah itu udah termasuk programnya belum? Kalau untuk tilawati memang kita fokusnya di mengajinya. Oh, Tapi oke. memang kalau untuk yang lain-lainnya yang unik juga mungkin saya lihat belum tentu di semua sekolah ada. Kita ada wakil kepala sekolah khusus bidang keislaman. Oh, Jadi oke. ini baru di 1 tahun ini memang berjalan, yang biasanya hanya wakasek kurikulum saja, Iya. tapi di Asvia kita ada wakasek khusus bidang keislaman. Wow. Dan itu memang yang akan memfokuskan kegiatan apa saja sih yang memang kita bisa kembangkan, termasuk juga memastikan bahwa keislaman ini bisa muncul dan juga hadir di semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi apapun itu kegiatannya, seperti beberapa minggu kemarin kita baru camping nih. Iya. Kita Ada camping ada juga. camping. Itu untuk siapa Pak Itu sasarannya? untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu setengah hari memang. Oh, oke. Kalau untuk 4, 5, 6 itu kita sambil menginap juga. Oh, jadi semua dilibatkan ya dari Kita kelas 1 semuanya sampai 6. dilibatkan. Tapi itu Oke. tadi kita labeli ini dengan Quran Camp supaya itu tadi kita bukan hanya sekedar mengenal alam saja, tapi Oke. nuansa keislamannya, kegiatan-kegiatan keislamannya kita bisa tuangkan tetap menyeluruh gitu. Anak-anak pun merasakan nuansa keislamannya di semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Menarik ya, tidak hanya fokus sama pembelajaran akademiknya aja Iya. gitu, tapi memang ada ya non akademiknya juga. Anak justru yang dibutuhkan anak-anak tuh seperti itu sih, pembelajaran di luarnya. Iya. Proses belajar mengajar Kan di kalau luar. akademik Iya. aja bisa jadi, bisa jadi jenuh juga Jenuh, anak-anak. Tapi iya. ketika kita ada nilai lain yang kita ingin kenalkan kepada anak-anak dalam bentuk adab, dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan yang memang Iya. Islami, ya kenapa tidak gitu. Tuh, Untuk oke. anak-anak. Berarti Pak untuk program unggulannya, programnya apa tuh? Nah, itu salah satunya. Jadi kalau Iya. untuk keagamaannya dengan satu paket lengkap, baik itu hafalan, mengajinya anak-anak, dan beberapa program yang memang fokus di penanaman adab untuk anak-anak, Iya. kita pun ada program berwawasan global ini. Oh, Nah, oke. untuk di wawasan global ini, memang ini pun tahun kedua kita menggunakan buku. Untuk bahasa Inggrisnya kita impor dari luar, kita ambil dengan pendekatan Cambridge juga di sana. Oke. Tapi bukan cuma bukunya saja yang kita hadirkan, termasuk bulenya juga kita hadirkan ke sekolah. Iya bener, sempat rumor ya, banyak yang bilang, ih keren banget nih Bu, kayak bilang ke saya, Bu Risma, keren banget Bu Risma, SD Aspia itu sering banget ngundang bule ke sekolah gitu. Iya. Oh iya, dalam rangka apa? Seminar atau apa? Bukan seminar, emang mahasiswa gitu kan, katanya bukan gitu. Makanya saya di sini mengundang Mr. Opik, boleh banget untuk diceritain soal Iya. ini, gimana tuh Pak? Iya, jadi memang ketika saya pertama kali datang dengan latar belakang bahasa Inggris Iya. saya ingin ada nilai lebih nih, selain nilai-nilai keislaman yang tetap menjadi core kurikulum yang ada di sekolah. Oke. Nuansa kebahasa Inggrisannya juga harus bisa dimunculkan untuk kita bisa bersaing dengan masyarakat global pada akhirnya nanti. Nah, ketika saya bertemu dengan salah satu penerbit, mereka pun ternyata punya program untuk bisa menghadirkan native speaker langsung datang ke sekolah. Oh, oke. Awalnya memang hanya dalam bentuk seminar saja. Jadi awal kegiatan ada native speaker yang memang datang untuk menyapa langsung anak-anak, Iya. menyapa orang tua. Namun kok kayaknya nggak cukup di situ saja ya. Kenapa tidak kita munculkan lebih dari itu, sehingga Iya. kita ada semacam English Club di sekolah. Oke, ekskul Pak. Ekskul. Oke. Kita awali dengan English Club dulu. Di English Club Oke. ini kita mengundang anak-anak untuk ada kegiatan after school. Tapi ya itu tadi, tutornya itu langsung dari native speaker itu sendiri. Jadi bukan oke. dari Bulenya langsung datang ke sekolah. Iya, jadi bukan guru-gurunya yang kadang kita juga suka jadi kalah saingan ya. Iya. Anak-anak tuh lebih amazed ketika memang bulenya langsung yang datang ke Iya. sekolah. Tapi tetap sih kita dampingi juga untuk anak-anak. Nah,
awalnya itu dalam bentuk ekskul. Jadi after school selain latih hobi dengan berbagai ekskul yang sangat luar biasanya juga ya, ada lagi pilihan yang bisa anak-anak pilih itu dengan mengikuti English Club ini. Dan English Club awalnya ini, dari English Club ya. Di English Club ini memang anak-anak itu belajar bahasa Inggris langsung dengan native-nya, dan itu tadi bukan hanya untuk mengejar bahasa Inggrisnya saja, tapi memang ada culture dari bahasa Inggris yang memang mungkin anak-anak juga harus tahu nih, interaksi dengan native speaker secara langsung itu, oh ternyata seperti ini. Nah, ketika ngobrol-ngobrol lagi, kok sayang ya kalau cuma siang doang gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan pihak Pentanya, penerbit yang memang bekerja sama. Boleh nih masuk ke kelas reguler juga, dan akhirnya di bulan Januari ini, baru Januari kemarin ini native speakernya masuk ke kelas dari pagi-pagi. Jadi yang biasanya cuma datangnya siang-siang doang ketika mengisi ekskul, sekarang itu dari jam 7 sudah datang ke sekolah untuk ikut baris sama anak-anak, ikut masuk ke kelas dan beberapa kelas, dan masuk ke sebagai pengajar reguler di Asvia. Jadi masuk ke kelas itu sebagai pengajarnya ya, udah langsung ikut pembelajaran. Langsung ikut pengajaran. Jadi bukan hanya ekskul tambahan saja, tapi memang anak-anak sudah pasti seminggu, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali ketemu dengan native speaker ini. Masya Allah. Untuk kelas berapa aja Pak program ini? Itu kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya ya? Semuanya. Dari kelas 1? Dari kelas 1. Kayaknya untuk yang anak kelas 1, kelas 2 tuh yang masih dini seneng banget ngelihat boleh. Ya itu tadi ya, kalau saya sempat ngobrol sama ada cerita menarik nggak Pak? Ya, awalnya kan ketika datang itu ya cuma dipelototin, diliatin, mau ngajak ngobrol ya takut, mau dideketin takut ditanya, nggak tahu jawabnya apa, tapi penasaran gitu, karena memang native speaker yang di Asvia kebetulan memang kewarganegaraannya Amerika, jadi dari segi appearance-nya, tampilannya memang udah bule banget, sehingga mungkin nggak semua anak-anak berkesempatan untuk melihat bule setiap hari, tapi kalau mau boleh datang ke Asvia, nanti ketemu sama Mr. Robert ada di sana. Siapa namanya? Mr. Robert. Mr. Robert. Satu orang ya yang diundang. Kalau yang reguler menjadi pengajar di pagi hari ini Mr. Robert. Kalau sebelum-sebelumnya kita ada Mr. Felix juga, ada Mr. Muhammad juga, beliau dari Pakistan. Tapi memang mendalami bahasa Inggris juga. Ada Mr. Lee juga. Jadi total udah ada 4 bule nih yang memang sempat mampir ke Asvia untuk bisa berinteraksi sama anak-anak di sana. Nah Pak, Asvia ini kan menerapkan implementasi berwawasan global ya. Nah saat anak-anak bertemu dengan tadi keynote speaker-nya, pasti kan panggilannya nggak mungkin Bapak, Ibu ya, Mister, Miss. Nah kalau sama guru-guru biasanya itu manggilnya apa? Iya, jadi memang kita mungkin masa peralihan juga nih ya, yang biasanya Bapak Ibu, ada Mr. Miss, ada juga yang masih suka ketukar juga, masih Bapak Ibu, sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya. Kalau ke saya sudah biasanya panggilnya Mr. Opik, ada juga yang biasa manggilnya Ibu, ya tetap manggilnya Ibu. Cuma memang kita ingin itu tadi, ada culture dari bahasa Inggris yang memang kita ingin kenalkan juga, supaya anak-anak nggak kaget dan oh iya saya tahu berarti sapaan dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Ketika kita menyebut Bapak, kalau bahasa Inggris sebenarnya bukan Mister, tapi Sir. Jadi Mister itu harus selalu nempel dengan nama. Itu pun saya pelajari ketika bertemu langsung dengan para native ini. Kenapa ya orang Indonesia itu manggil Mister? Nggak bisa katanya. Nggak boleh. Mister itu harus nempel sama namanya siapa. Sedangkan kalau misalnya mau manggil aja bukan Mister, nggak gitu. Tapi Sir, hello Sir, how are you? Langsung dengan sapaannya. Nah itu sih culture seperti itu yang ingin kita perkenalkan sama anak-anak. Masya Allah, keren banget. Sekarang aku baru tahu, jadi seperti itu ya untuk ceritanya. Jadi bukan Miss, itu nama panggilannya. Nah Pak, katanya gini nih, benar nggak ya Miss Ropik itu pernah sempat ditakutin nih sama orang-orang karena kalau berhadapan sama Miss Ropik ngomongnya bahasa Inggris. Iya, jadi memang karena di sekolah sebelumnya, it's a must for me to speak in English. I cannot speak Indonesian at all. From the morning until afternoon, until all of the students going home, I have to speak in English. Nah, pertama kali saya datang ke Asvia, culture itu masih terbawa. Jadi pertama kali perkenalan di lapangan, I speak English all of the time. Ketika rapat guru, I have to speak English all of the time. Nah, saat itu
nggak cuma anak-anak, guru guru-gurunya juga. pada takut saat itu. Jadi Iya. mau dideketin kok ya takut ditanya bahasa Inggris, mau ngejawab kok ya nggak tahu harus jawabnya apa. Tapi Iya. ya itu menjadi pengalaman awalan yang cukup seru juga ketika saya pertama kali bergabung di ASFI ya. Karena Masya Allah. itu tadi ya, identiknya kalau ketemu sama Mr. Opik harus Iya. ngomongnya pakai bahasa Inggris. Padahal ya hayu aja sih sebenarnya, Boleh aja nggak ya, apa-apa. gitu, Justru iya. itu tadi ya, ada keinginan terbesar saya ingin memperkenalkan bahwa bahasa Inggris ini suatu hal yang menyenangkan, bukan Oke. untuk anak-anak saja, termasuk untuk guru-gurunya Untuk juga. guru-gurunya juga pasti sangat terpakai ya nanti Iya, ya untuk di iya. luar sana. Iya. Oke, oke. Nah, Pak, dari beberapa program yang diimplementasikan di SD Asfia itu, menurut Bapak apa sih yang jadi bahan evaluasi setelah program tersebut direalisasikan? Iya, saya sadari betul ya, untuk 2 tahun saya menjabat di Asfia ini, banyak hal-hal yang memang butuh untuk penyesuaian. Termasuk untuk program bahasa Inggris ini pun, Iya. saya nggak bisa samakan dengan sekolah sebelumnya, karena dari segi lingkungan, dari segi daya dukung, dari segi kemampuan anak-anak, termasuk kemampuan guru-gurunya pun Iya. perlu upgrading. Sehingga ada penyesuaian di mana, ada standar yang bukan diturunkan, Iya. tapi disesuaikan. Sehingga roadmap yang saya awalnya buat, tahun ketiga harus bisa bilingual nih sekolah. Ternyata selama saya berjalan, nggak bisa ke sana nih. Ada beberapa poin-poin yang harus saya perbaiki dulu, saya sesuaikan dulu, baru saya masuk ke bahasa Inggrisan. Termasuk juga kan untuk mengaji itu sendiri, Iya. tilawati, iya nih. Jangan dulu ke bahasa Inggris deh, ini ngaji Betul. anak-anak harus diperbaiki dulu. Akhirnya saya harus legowo juga ya. Program bahasa Inggris kita sesuaikan, tapi untuk mengaji, untuk keagamaannya kita harus kuatkan dulu. Soalnya dua Supaya- segmen yang berbeda ya, Iya. berbasis Islamik juga, sama ada program bilingual. Tapi itu tadi, Iya, alhamdulillah program kita ada globalnya. supporting sistemnya, bukan hanya dari sekedar guru-guru saja, tapi untuk beberapa pelajaran pun kita mengambil memang dengan core dari bahasa Inggris. Oke. Untuk matematika kita ambil dengan Singapore Method, lalu untuk TIK kita pun memakai buku yang langsung dari luar, supaya kekinian juga sih, memastikan anak-anak itu belajar yang memang sedang happening juga sekarang gitu, bukan lagi belajar Windows XP atau yang lama-lama gitu ya, tapi memang ada yang kekinian. Ditambah untuk program matematika pun kita bekerja sama dengan Surala, itu salah satu metode belajar dengan Jepang juga. Itu tadi, Masya Allah. anak-anaknya itu berwawasan global itu kan bukan hanya bahasa Inggris Bahasa saja Inggris ya, aja ya. tapi Oke, dengan ditambah sama anak-anak. bahasa Jepang gitu. Ini sebenarnya matematika. Jadi Matematika. anak-anak kelas oke. 1 di Asfia itu mengikuti program Surala, Iya. di mana anak-anak mengerjakan matematika tapi bersama dengan para ninja. Jadi Para ninja. Jadi Apa tuh? ninja, Oh, ninja warrior, ninja hitori. Nah, ya kayak gitu lah ya. Jadi ada karakter-karakter ninja yang seneng memang sih itu anak-anak, Iya, pasti jadi yakin. anak-anak itu belajarnya via games, ngerjain soal-soal. Sebenarnya fokusnya itu hanya ditambah kurang kali bagi untuk anak-anak, tapi karena dengan metode gamifikasi, jadi melalui pendekatan games, anak-anak menjadi lebih tertarik. Wah, Ditambah, keren. kita pun ada event di mana bukan dengan anak-anak Indonesia saja, tapi dengan anak-anak dari Jepang, dari Sri Lanka, dari Wah, India, Masya dari Allah. Mesir. Kemarin kita sempat berkompetisi dan alhamdulillah salah satu dari siswa kita ada kurang lebih 12 siswa yang masuk ke tahap internasional untuk bisa berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain, dan ada juga yang dapat juara 2 internasional. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu keinginan untuk itu tadi ya, berwawasan global supaya mengenal juga, ternyata ada nih teman-teman saya dari luar Indonesia yang belajar matematikanya seperti ini. Dan bukan cuma anak-anaknya Bener. saja, tapi Ini unik, saya pun baru tahu jujur Li. Iya. Iya, Masya Allah. Oke, Iya, oke. jadi bukan anak-anaknya aja. Kita pun Oke. sempat ada program parenting, Iya. tapi yang parenting itu 4 negara. 4 negara. Jadi oke. ada orang tua dari Jepang ikut gabung juga di sana, orang tua dari India ikut gabung di sana, orang tua dari Filipina ikut gabung di sana. Jadi sehingga kita pun mempelajari, ternyata
masalah pendidikan itu bukan hanya sekedar di Indonesia saja, tapi di beberapa negara yang berbeda pun memiliki permasalahannya masing-masing. Ada yang mungkin mirip-mirip, ada anak yang terlalu senang main gadget, dan ternyata itu menjadi big issue juga ya. Iya, Dan itu betul. ternyata seru juga gitu ketika kita bisa berbagi dengan orang tua dari negara-negara lain. Kalau yang di gadget itu anak-anaknya punya gadget sendiri Pak, apa gimana fasilitasi sama sekolah? Iya, jadi kalau misalnya untuk Surala ini memang berbasis komputer. Jadi anak-anak mempunyai ID dan juga password yang bisa diakses selama 24 jam, Senin sampai Minggu, mau kapanpun anak-anak bisa main. Dan itu bisa dijadikan tools juga nih sebenarnya sama orang tua untuk Keren. kalau mau nonton YouTube, kerjain dulu Suralanya. Bisa jadi seperti itu. Jadi selain di sekolah, anak-anak pun bisa mengaksesnya di rumah juga. Aksesnya di rumah juga, Masya Allah, bisa dibantu juga sama orang tuanya ya, berhubungan tadi dengan pola pendidikan parenting. Iya, karena memang ada target-targetnya sendiri. Kita sesuaikan kurikulumnya dengan apa yang dipelajari di sekolah. Kayak misalnya di sekolah kita sudah penambahan dengan 2 digit. Nah, berarti di Suralanya pun kita sesuaikan dengan program permainan untuk penambahan 2 digit. Programnya dari kapan tuh Pak yang Surala ini? Kalau Surala kita sudah berjalan di tahun ke-4. Jadi kita tahun pertama udah lama juga ya? Sudah lama. Kita tahun pertama itu memang masih fokus di pandemi saat itu. Di tahun kedua sudah mulai semi, dan di 2 tahun ini kita memang fokus sudah langsung ke sekolah. Bahkan orang Jepangnya pun beberapa kali mampir ke Asvia untuk bisa langsung melihat nih pembelajarannya seperti apa, dan bisa ketemu juga sama anak-anaknya. Bisa langsung ketemu sama orang-orang Jepang untuk tahu, oh iya ternyata ini cara belajar matematika dengan orang Jepang itu seperti ini. Untuk kompetisinya Pak, tadi kompetisi ya? Kompetisinya kapan aja tuh? Itu biasanya kita di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober itu mulai dari level nasional, dan nanti langsung bergabung di level internasional untuk anak-anak yang memang memenangkan di level nasional ini. Di Oktober 1 tahun sekali apa? Biasanya eventnya memang 1 tahun sekali. Eventnya 1 tahun sekali ya. Nah, berbicara tadi nih soal program Surala ya Pak? Iya, program Surala. Terus kan ya, ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang di luar sekolah juga ya gitu, karena kan sambil berbasis teknologi ya. Nah, kalau di SD Aspia Pak, seberapa pentingnya sih pendidikan ekskul itu? Iya, jadi saya percaya betul kalau misalnya anak-anak hanya dijejali dengan akademik saja, pembelajaran bisa jadi tidak menyenangkan, bisa menjadi suatu hal yang justru malah ditakuti. Karenanya pembelajaran non akademik ini nih yang memang harus bisa kita tingkatkan juga, sehingga alhamdulillah nih dibantu dengan latih hobi, kita ada kurang lebih 15 ekstrakurikuler. Total ada 15 ya. 15 secara keseluruhan yang bisa dipilih oleh anak-anak sepulang sekolah. Jadi kalau misalnya di hari Rabu, Kamis, anak-anak itu yang kelas bawah sebenarnya jam 1 itu sudah selesai. Tapi dari jam 1 sampai jam 2 anak-anak bisa memilih nih mau apa yang ingin didalami, dan itu tergantung dari minat bakat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya hari Rabunya nih ada yang mau ikutan Jimbe misalnya, hari Kamisnya ada yang ikutan bahasa Inggris, terus hari Jumatnya ikut memanah, itu bisa. Jadi kita berikan suatu waktu untuk anak-anak memilih ekskul yang memang ingin didalami oleh anak-anak, dan itu sangat-sangat penting, sehingga itu tadi ada sebuah recharge energi dari anak-anak itu. Oh, ternyata pembelajaran itu bukan hanya dilakukan di dalam kelas saja, tapi ketika di luar kelas pun kita belajar fokus dengan memanah, kita belajar fokus dengan videografi juga kan, konten creator juga. Jadi hal-hal itu yang pada akhirnya bisa anak-anak mengenal belajar dengan cara yang lain, dan itu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Termasuk bisa mengenal anak dari dirinya sendiri ya, bisa mengenal diri sendiri, menentukan bakat. Ketika ekskul ini berjalan, awal-awal memang ada beberapa yang ini ingin anaknya atau ingin orang tuanya nih. Ingin diri sendiri atau karena teman-temannya ikutan nih. Nah, ini pun kan menjadi salah satu pembelajaran untuk anak-anak memilih mana yang prioritas. Nah, anak-anak belajar untuk prioritas, karenanya walaupun kita punya 15 ekskul yang ada, bukan berarti anak-anak bisa ikut 15-15-nya, tapi ada sebuah pilihan yang anak-anak belajar juga nih untuk menentukan pilihan apa yang benar-benar saya inginkan.
Masya Apa yang Allah. ingin benar-benar saya dalami, dan yang apa yang didalami ini menjadi yang terbaik harapannya. Oke, Itu sih. cukup banyak ya Pak. Tadi ada 15 ekstrakurikuler tuh, Iya. belum program-program lainnya ya, kan Iya. itu terpisah. Nah, dari 15 ekstrakurikuler itu Pak, kalau yang bergabung di Latih Hobi tuh, ada ekskul apa aja nih? Iya, untuk latih hobi ini memang alhamdulillah ya, ketika 2 tahun pertama saya bergabung di Asvia ini, latih hobi, saya sempat ketemu langsung sama pihak latih hobi, dan ternyata di awal itu cukup banyak ekskul yang memang kita ingin bisa bekerja sama. Iya. Dan yang sekarang berjalan itu kita ada panahan, Oke, panahan. lalu ada komik juga, ada fotografi juga di sana, kita Oke. kerjasama dengan latih hobi. Oke, konten creator ya? Iya, Oke. konten creator. Lalu ada robotik juga. Wah, Oke, wah, itu peminatnya sih paling banyak ya, sangat Pak. luar biasa. Iya, jadi dan luar biasanya dari Iya. latih hobi ini kan bukan hanya sekedar belajar teori, bahkan ya mohon maaf, beberapa sekolah ketika saya melihat ekskul robotiknya rame itu di awal ketika demo. Oke, bisa oke. bikin robot ini segala macam. Ketika pelaksanaannya kebanyakan main Lego atau teori, udah aja selesai. Tapi luar biasanya dengan latih hobi ini, walaupun sebenarnya di sekolah anak-anak dilarang bawa gadget ya. Iya, Anak-anak betul. itu nggak boleh bawa gadget. Tapi karena Mr. Opik ini disuruh sama kakak pelatih robotik kok untuk bawa HP katanya. Iya. Karena ada program yang memang bisa dijalankan di HP, Iya, HP gitu, di HP. aplikasinya di HP. Oke, tapi titipin dulu di wali kelas, nanti ketika jam ekskul baru nanti boleh dimainkan. Jadi itu tadi sih, latih hobi memberikan sebuah experience yang sangat luar biasa di Asvia ini, sehingga anak-anak bisa menemukan kira-kira apa nih yang bisa benar-benar menjadi passion-nya sendiri gitu, untuk bisa dikembangkan dan bisa menjadi penambah value diri juga. Betul, bisa mengenal diri sendiri dan tentunya bisa mengenal bakat anak sejak dini ya. Ya berharap semoga konsisten ya Pak gitu, mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan tidak konsisten tidak apa-apa, karena ya namanya anak tidak dia. dapat dipaksakan, masih dikatakan labil ya. Kan Iya, bisa jadi tidak di apa-apa. awal-awal itu, aduh teman aku ikutan panahan nih, aku juga Iya, pengen ikut. ikut-ikutan. Jadi awal-awal memang masih ada juga Oke. gitu anak-anak yang dengan dasar ikut-ikutan. Tapi dengan makin kesini anak-anak pun akhirnya tahu betul, oh saya memang inginnya seperti ini, saya sukanya seperti ini. Dan Oke. itu dengan latih hobi ini banyak-banyak juga nih anak-anak yang bisa terfasilitasi. Jadi terima kasih banyak nih latih hobi. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga Pak. Oke, udah berapa lama berarti Pak bergabung sama Latih Hobi? Kalau latih hobi, setahu saya memang di tahun 2022 pertama kali saya kenal itu. 2022, Jadi oke. ketika 2022 saya bergabung, saya pun nanya juga nih sama manajemen sebelumnya, selama ini ekskulnya seperti apa, dan Iya. ternyata memang sebelumnya itu ekskulnya masih masing-masing. Iya. Jadi ada vendor, ada dari orang tua atau dari klub yang memang langsung masuk ke sekolah. Tapi latih hobi ini memberikan sebuah pendekatan yang baru juga nih. Jadi nggak usah ke banyak orang, cukup ke satu aja, cukup ke latih hobi saja. Insya Allah nanti kami urus semuanya, nggak usah khawatir. Bahkan yang apa ya, konsen anak-anak dengan para pelatih pun pada akhirnya lebih erat juga gitu ya, kedekatannya lebih erat, karena para pelatih ini pun sudah tidak mengurus lagi masalah administrasi, pembayaran, itu mah silahkan langsung ke latih hobinya, karena itu tadi ya, oke, iya, semuanya betul. sudah dihandle oleh latih hobi. Oke. Jadi saya lihat para pengajarnya pun cukup profesional, dan Masya Allah, terima kasih. saya keren banget latih hobi. Itu tadi, untuk quality controlnya kan bukan hanya sekedar di sekolah saja pada akhirnya. Saya percaya Iya. betul latih hobi punya standar tersendiri untuk bisa menghadirkan para fasilitator ini ke sekolah-sekolah. Jadi itu tadi ya, keren banget deh pokoknya. Alhamdulillah. Jadi itu ya Pak, salah satu alasan mengapa Bapak memilih Latih Hobi. Iya. Jadi latih hobi itu sudah all package ya, bisa All dibilang. package. All package. Semua sudah ada di latih hobi, silahkan tinggal dieksekusi dan nanti kita laksanakan dan sosialisasikan ke orang tua. Oke. Nah, dari beberapa ekskul yang tentunya aktif ya diikut sertakan oleh anak-anak nih, pernah nggak Pak ada beberapa kegiatan yang berhasil mencetak juara ini Iya, untuk jadi anak-anak? memang ini bulan Januari kemarin itu kan kita sempat list nih ya, buat daftar
para pemenang lomba di setiap bulannya supaya kita juga bisa posting di Instagram sekolah juga. Dan luar biasa tuh bulan Januari itu. Iya, Lomba kemarin latih kan hobi. Ini iya. juara ini latih hobi. Ini Kemarin kita kan latih ada hobi. Piala Gubernur tuh. Iya, Oke. Oh, makanya ikut juga ya dari ikut SDSP dari ya? SDSP. Oke. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang ikut dan Oke. banyak juga piala yang dibawa ke Masya sekolah. Allah. Jadi terima kasih banyak nih. Alhamdulillah, sama-sama Bapak. Iya. By the way, boleh tahu nggak itu dari SDSP mengirimin berapa anak tuh? Atau ikut ekskul apa aja yang dikirimkan lombanya? Setahu saya banyaknya memang di fotografi tuh yang dapat juara Oh, itu. oke. Yang banyak juaranya di Iya, content creator di ya? content creator yang Oke. memang dapat banyak juaranya dan piala-pialanya, piagamnya juga kita abadikan juga tuh ya di Instagram kita. Jadi daftar lengkapnya saking banyaknya tuh ya. Kemarin ketika saya penyerahan simbolis di sekolah pun, wah ini lumayan banyak juga gitu ya siswa-siswa yang dipanggil karena setiap hari Senin kita ada penghargaan juga nih. Oke. Kita panggil anak-anak yang berprestasi. Sekalian upacara tuh Pak? Sekalian upacara. Jadi biasanya oke. upacara kita selang juga dengan ada beberapa assembly di mana ada pengumuman-pengumuman termasuk juga itu tadi siswa-siswa yang mengikuti lomba-lomba kita umumkan di hari Senin, kita berikan penghargaan dan biar bisa memotivasi juga teman-teman yang lainnya juga untuk bisa berprestasi juga. Berprestasi, betul-betul, Masya Allah. Semoga ya anak-anak makin semangat terus belajarnya ya dan tingkatkan terus prestasinya. Amin. Tentunya kami juga di sini dari Latih Hobi pastinya semoga bisa terus memfasilitasi dan memberikan yang terbaik nih untuk anak-anaknya. Amin. Terima kasih banyak. Insya Allah berlanjut kerjasama dengan Latih Hobi. Alhamdulillah. Mr. Opik, boleh tahu nggak nih apa tantangan kedepannya ya untuk Bapak sebagai kepala sekolah di SD Asfia? Iya, jadi ketika berbicara tentang tantangan sebenarnya lebih kepada yang pertama itu konsistensi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang program sebagus apapun kalau misalnya itu hanya ada di atas kertas tapi tidak bisa terimplementasikan itu kan sayang banget ya. Iya. Termasuk juga kalau misalnya seru di awal tapi kesininya melempem sayang juga. Jadi memang konsistensi ini menjadi salah satu tantangan yang luar biasa untuk saya bisa mengawal bersama teman-teman yang lainnya juga untuk memastikan bahwa program-program di sekolah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi lain kita pun ingin selalu terus menambah value dari sekolah itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar merasa cukup di titik yang sekarang, tapi kalau misalnya ada yang bisa kita tingkatkan, kenapa tidak? Karena kita harus selalu melihat anak-anak yang sekarang kita berada dengan kita itu siapa gitu. Bisa jadi mereka yang sekarang kelas 1, ketika mereka besar, tantangannya akan jauh lebih besar lagi kalau misalnya kita terlalu asik dengan zona nyaman kita yang betul, sekarang. harus keluar dari zona nyaman ya, cobain. Karena itu tadi kalau misalnya kita belajarnya masih pakai metode yang dulu, metode yang lama, anak-anak kita kasihan. Kasihan ya, ketinggalan zaman. Kita tidak mengenalkan anak-anak dengan dunia kekinian. Jangan sampai anak-anak terlena dengan zona nyamannya yang aku bisa kok di sekolah, aku bisa kok mengerjakan soal-soal seperti ini, tapi ketika bertemu dengan tantangan yang sebenarnya di luar sana dan anak-anak kaget dan itu juga bisa jadi bahaya. Jadi memang harus melek teknologi. Teknologi sudah bukan sebuah pilihan tapi memang sebuah keharusan untuk kita bisa menguasai dan juga memakainya dengan bijak. Oke, jangankan konsep sekolah, pola mendidik anak aja harus sesuai dengan zamannya ya Pak. Karena itu juga yang namanya belajar itu bukan cuma hanya anak-anak saja, guru-gurunya harus terus belajar, orang tuanya pun harus terus ikut belajar. Karena kita juga di minggu depan nih ada rencana untuk kegiatan grand parenting di sekolah. Kita undang seluruh orang tua untuk bisa duduk bareng, kita samakan nih visi sekolah ini seperti apa, anak-anak harus seperti apa, dan tema besarnya memang mendidik sesuai dengan fitrahnya anak-anak. Jadi kita tidak memaksakan keinginan kita, tapi fitrahnya anak-anak itu memang seperti apa gitu. Jadi harapannya ada apa ya istilahnya, seperti kerjasama yang utuh antara pihak sekolah dan orang tua untuk memastikan anak-anak ini bisa mendapatkan potensi terbaik. Masya Allah. Gambaran kegiatannya apa tuh Pak? Apakah seperti seminar kah? Iya. Atau kita bentuknya lebih ke kajian parenting. Jadi bukan hanya sekedar ilmu parentingnya saja nih yang kita
kenalkan sama anak-anak, tapi ada beberapa kajian yang memang kita ambil dari itu tadi ya, ranah Islaminya seperti apa, cara mendidik secara Islam itu seperti apa, cara Islam melihat anak-anak itu seperti apa, dan itu ingin kita bisa kenalkan sama anak-anak secara langsung. Kalau tahun kemarin karena masih semi pandemi nih, termasuk juga kebetulan kita mengundang Dr. Aisyah Dahlan untuk Masya Allah. Iya saat itu, tapi karena kesibukan beliau kita baru bisanya online. Jadi kita ada parenting online bersama Dr. Aisyah Dahlan. Saat itu kita mencoba untuk mengenal ini loh anak laki-laki seperti ini, anak-anak perempuan seperti ini, nggak bisa disamain cara mendidiknya. Nah kalau yang sekarang kita offline bersama Abah Ifang. Di sana pun kami ingin memperkenalkan bahwa ini cara mendidik secara Islami itu seperti ini. Jadi itu tadi ya, yang belajar bukan cuma hanya anak-anaknya saja, tapi gurunya juga belajar. Orang tuanya juga dilibatkan. Bagus ya di situ Pak, ada keterikatan dan interaktif dari orang tua juga gitu. Jadi tidak hanya dekat dengan anaknya, tapi justru itu yang terpenting orang tuanya ya, agar kita bisa lebih tahu nih sejauh mana untuk evaluasinya. Iya, karena kalau misalnya sekolah itu kan bukan vending machine yang kita masukin uang keluar dapat apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah untuk hasil optimal, kayaknya agak sulit nih. Masya Allah. Makanya butuh banget nih kerjasama dengan orang tua. Nah, kerjasama dengan orang tua itu dilaksanakannya kapan, Pak? Kalau untuk parenting sendiri secara rutin kita ada 2 kali nih, di semester 1 dan di semester 2. Ini untuk yang memang untuk seluruh siswa, seluruh orang tua. Tapi kita pun di sekolah ada namanya ortopedago. Jadi semacam psikolog sekolah yang selalu standby setiap hari, yang kalau misalnya ada kejadian apa di rumah, itu orang tua bisa langsung mengkonsultasikan ke sekolah ini enaknya seperti apa ya, apalagi kalau misalnya itu tadi ya anak-anak yang baru di awal baliknya, ada temuan-temuan yang pada akhirnya ingin bisa disinkronkan dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya, kalau grandparenting ini kan sifatnya lebih kepada kita kumpul bersama-sama, tapi secara individu pun kita ada program-program khusus untuk orang tuanya. Oke, nah dari tadi banyak ya ada beberapa program yang udah dilaksanakan. Boleh tahu nggak Pak, harapan atau goals ke depannya nih, apa untuk SD Asfia? Iya, mungkin klise, tapi saya percaya betul sekolah ini, khususnya Asfia, ingin bisa membentuk, mencetak generasi penerus bangsa yang memang siap di zamannya. Karenanya kita pun harus siap dengan zaman kita yang sekarang. Kita harus memastikan anak-anak pun bisa merasakan proses belajar ini menyenangkan. Proses belajar ini bermakna, bukan cuma hanya sekedar datang ke sekolah, main, pulang, lupa belajar apa. Tapi kebermaknaan dari proses belajar ini yang pada akhirnya ingin bisa dirasakan oleh anak-anak, dan orang tua pun merasakan betul perbedaan setelah masuk di SD Asfia ini. Oh, ternyata ada beberapa perubahan perilaku, perubahan tata krama yang bisa dijadikan sebagai modal untuk terjun di masyarakat nantinya, ketika anak-anak bertemu di acara keluarga misalnya, ketika anak-anak bertemu dengan orang tua yang lebih tua harus ngapain nih. Bahkan ya alhamdulillah ketika kita biasakan salam sapa sopan santun kepada anak-anak, siapapun orang yang datang ke Asfia, kenal ataupun enggak, menerapkan itu. Iya, dibiasakan untuk menyapa. 5S ya. Lalu juga membukukan badan ketika berjalan. Betul. Nah justru itu anak-anak zaman sekarang, maaf ya Pak, jarang gitu kalau anak-anak zaman sekarang ya untuk ramah tamahnya gitu, menyayangkan sekali. Oke, bagusnya di sini Asfia masih bahkan kuat ya untuk penerapannya. Kita kan semua di sana. Jadi terus mengingatkan anak-anak bahwa dalam berkehidupan kita memiliki adab, dalam berkehidupan ada beberapa yang memang do and don'ts-nya itu seperti apa. Ya anak-anak mengetahui itu ya, minimal di level SD ini yang anak-anak masih kertas putih nih. Yuk kita sama-sama melukis masa depannya itu dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memang berguna untuk anak-anak ke depan. Oke, dikuatin dari segi pendidikan karakternya ya, Masya Allah. Pendidikan karakter yang berakhlakul karimah serta berwawasan global juga. Keren banget sih ini jadi panutan. Konsep yang jadi panutan. Ini untuk konsep-konsepnya viewer Bapak semua nih. Viewer Mr. Opik semua. Bareng-bareng pastinya. Saya nggak bisa sendiri. Saya punya tim, alhamdulillah di tim manajemen ini
ada beberapa Wakasek yang memang bergabung dari kesiswaan, dari kurikulum keislaman itu ada sendiri, Oke. dari humasnya juga. Oh, beda ya, ada dari kurikulum keislamannya juga. Iya, Oh, jadi oke, memang terpisah. di kurikulum Oke. ini kita bagi jadi dua, ada kurikulum umum dan kurikulum kesiswaan. Ditambah ketua yayasannya pun kekinian karena beliau kelahiran tahun 90-an juga. Jadi Iya. ketika diskusi, ketika ngobrol, kayaknya sekolah seru deh kalau di seperti ini kan. Ada feedback positif yang memang bisa kita sama-sama capai juga pada akhirnya ketika berbicara dengan yayasan. Oke, semoga segala planningnya terwujud ya Pak. Amin, amin. Terima Amin, kasih semoga banyak. Allah mudahkan. Oke, nah berbicara tadi soal planning kedepannya untuk SD Aspia, sekarang bagian goals atau planning Bapak kedepannya apa nih? Waduh, kedepannya sih sebenarnya tetap ada beberapa konsentrasi di dunia di bidang keislaman yang ingin tetap dipertahankan. Hafalan anak-anaknya nih harus tetap ditingkatkan. Bukan cuma, jadi sekarang bukan hanya sekedar bisanya aja, Iya. bukan hanya sekedar 20 juz 28 udah hafalnya saja, tapi kualitas dari bacaannya itu sendiri kan memang harus bisa diperbaiki juga karenanya adanya metode tilawati ini. Lalu Oke. dari segi kebahasa Inggrisannya pun ingin bisa tetap kita tingkatkan sehingga mudah-mudahan ke depannya Aspia bisa menjadi sebuah sekolah pelopor juga nih, baik itu di lingkungan kecil di Gede Bage ini ataupun nanti memberikan inspirasi ataupun impact juga ke sekolah-sekolah sekitar yang ada di sana. Masya Allah, oke, keren banget. Terima kasih banyak. Untuk prinsip dari Bapak nih, terakhir ya sebagai kata-kata penutup di sesi podcast hari ini, apa nih yang kira-kira bisa ya buat membangkitkan semangat anak muda atau untuk anak-anak SD juga bisa banget untuk anak-anak. Iya, kalau misalnya berbicara bahasa Inggris sih saya selalu memperkenalkan sama anak-anak English is fun. English is fun, we can do it. Itu Oke. harus menjadi salah satu belief yang bisa dipercaya dan gampang kok bahasa Inggris itu. Jadi saya ingin anak-anak di Indonesia khususnya ya, jangan menjadikan bahasa Inggris menjadi suatu hal yang menakutkan. Itu menyenangkan. Harus berani. Ya. Harus berani, harus berani. Bahasa Inggris adalah bahasa yang menyenangkan. Menyenangkan untuk bisa disampaikan, menyenangkan untuk bisa dipelajari dan menyenangkan untuk menambah value kita juga. Oke, baik Mr. Opik, banyak sekali ini insight yang khususnya ya bisa kita ambil. Banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Mr. Opik. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Semoga nanti next kalau ada event lagi, ada acara podcast lagi, semoga berkenan untuk kami undang kembali. Insya Allah. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan nih. Sayang banget ya, tadinya masih ada harus yang kita bahas gitu, yang harus kita ulik berhubung waktu terasa sempit, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Iya, makasih banyak sekali lagi Sama-sama, Mr. terima kasih Opik. banyak juga untuk Ya. Simpati Hobi. Sukses selalu. Amin. See you next time.